Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan nge-review aplikasi SPP Sekolah versi terbaru. Kita akan nge-review beberapa hal di sini, fitur-fitur terbarunya juga. Jadi kita akan mulai dari admin, kemudian kita akan login juga ke siswa dan cek fitur-fitur yang lainnya. Kita akan cek dari awal, ini versi terbaru. Jadi ada beberapa fitur yang nanti akan kita coba. Ada 3 modul sini, ada 3 portal ya. Kalau kita pertama sekali masuk aplikasi ini ada 3 ya di sini. Fiturnya pertama login user, ini digunakan untuk user dengan level admin, kepala sekolah, kemudian bendahara untuk sekarang ya. Kemudian di login siswa ini tempat siswa untuk mengecek tagihan mereka. Kemudian lihat pembayaran siswa, di sini digunakan untuk siswa ataupun orang tua ataupun wali ya, melihat pembayaran ataupun reward pembayaran daripada siswa ini gitu. Nah, kita akan coba langsung login sebagai administrasi di sini untuk mengecek full fiturnya. Baik, inilah halaman utama atau halaman dashboard daripada aplikasi ini. Ada 4 panel di sini, ada penerimaan hari ini, pengelolaan hari ini, total penerimaan, kemudian siswa aktif. Jadi di sini adalah brief ya, atau summary atau total dari semua transaksi di sini. Kemudian yang di sini itu per hari ya, teman-teman. Nah, di sini akan terus bertambah seiring bertambahnya juga data-data atau transaksi yang ada di aplikasi ini. Di sini nggak ada siswa yang masih kosong semua. Kita akan mulai semua dari awal. Kemudian di transaksi pembayaran di menu ini adalah tempat admin atau bendahara melakukan transaksi gitu. Ini kita login sebagai admin bisa melakukan transaksi juga karena admin adalah super user yang bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi ini. Nanti kita akan bagi lagi menjadi 2 lagi ya aksesnya, bendahara dan kepala sekolah, dan masing-masing user level itu mempunyai akses yang berbeda-beda. Kemudian nanti ketika skemanya user akan datang kepada admin atau bendahara sekolah, mereka membuka kartu pelajar, kemudian mereka akan memasukkan biasanya ke sini gitu. Lalu klik cari, kemudian data tagihannya akan muncul. Oke, nah kemudian sebelum kita masuk ke tagihan, ini kita akan nambah dulu datanya, data master data untuk tahun ajaran, kelas, kemudian siswanya juga. Ini ada kirim tagihan, adalah fitur untuk bendahara ataupun admin yang bisa mengakses kirim tagihan ini untuk mengirimkan notifikasi kepada semua siswa yang masih punya kaitan pembayaran untuk tahun ajaran yang berlaku gitu. Hanya untuk tahun ajaran yang berlaku saja. Kemudian data keuangan, ini data pos keuangan yang akan kita buat nanti ya, untuk pos-pos keuangan apa aja yang kita butuhkan, pos SPP ataupun uang yang lainnya. Kemudian nanti jenis bayarnya apa, bulanan atau bebas gitu. Kemudian ada jurnal umum. Di sini untuk penerimaan dan pengeluaran secara umum ya, penerimaan BOS ataupun pengeluaran gaji karyawan. Kemudian di sini master data, di sinilah tempat kita mastering data-data untuk user, siswa, kemudian kelas, kemudian tahun ajaran. Di sini yang 3 digunakan biasanya ya. Kalau kelulusan kenaikan kelas ini jarang sekali digunakan ya, karena variabel penentu untuk siswa merubah harga daripada SPP-nya atau uang yang lainnya itu berdasarkan tahun ajaran. Jadi beda tahun ajaran bisa jadi beda juga tagihannya gitu. Dan siswa yang belum lunas tagihan sebelumnya juga dicek berdasarkan tahun ajaran. Nanti kita akan cek, kemudian ada laporan, kemudian ada pengumuman ya, informasi di pengumuman, kemudian setting aplikasi, ini data sekolah, logonya, kemudian bisa set to backup gateway-nya. Ini sarannya nggak usah diubah ya di sini ya, karena kalau mau ubah nanti bisa hubungi developernya, atau apabila paham ya nanti bisa ubah saja gitu. Kemudian data bulan untuk menginput bulan-bulan yang ada gitu, Juli, Agustus, ini kan bulan-bulan yang ada di kalendernya Indonesia. Kemudian master pengguna untuk akses pengguna, nambahkan pengguna baru dan level yang tersedia ini gitu, apabila pengen menambahkan banyak user. Oke, kita langsung mulai aja untuk mastering data. Kita akan tambahkan data tahun ajaran baru untuk memulai menambah atau menginputkan tarif pembayaran per bulan ataupun bebas ya. Tambah di sini untuk tambah tahun ajaran, kita klik di sini aja tahun awalnya, misalkan 2023 tahun awalnya ya, kemudian 2004 ini otomatis akan terisi ya. Karena tahun ajaran kan biasanya 2003, 2004, 2005, 2006 gitu ya. Klik aktif, maka tahun ajaran ini akan aktif dan akan berlaku
di aplikasi ini. Kita bisa menambahkan banyak tahun ajaran, tapi tahun ajaran yang aktif itu cuma bisa satu. Kemudian kelas ini kita bisa tambah ya, kita tambahkan 2 kelas saja, misalkan 10A atau 10B. Kemudian bisa tambah juga ya barisnya yang baru kalau pengen ya, kalau kurang satu baris ditambah aja, nanti bisa ditambahkan multiple ya. Kemudian siswa di sini ya, kita bisa tambah data siswa ataupun upload siswa. Untuk fitur upload siswa ini menggunakan Excel. Nanti Excelnya bisa download dari sini. Tapi di sini perlu kehati-hatian karena sering sekali terjadi kesalahan input ID ya, karena ID kelas sekarang itu kan berbeda. Kalau kita download, kita cek ya, kita coba cek downloadan ini di data Excel ini bisa dilihat bahwasanya data-data yang ada di sini data dummy itu hanya satu, tetapi dia ada kuning-kuning di sini wajib diisi. Jadi semuanya harus wajib diisi, harus ada isinya. Tetapi hati-hati di sini ya, di sini ada ID ya, ID kelas. Nah, ID kelas ini wajib mengacu kepada ID kelas yang ada di database. Database itu teman-teman cara ceknya ya di database ya. Kalau kelas di sini kan ya, di sini ada kan ID kelasnya tuh. Kalau di database juga ada tuh dari kelas. Kita buka kelas ya, 16 17. Pastikan kelas ini yang ada di sini 16 itu sama yang ada di sini juga ya. Jadi mulainya dari 16. Misalkan user ini kelas 10B, berarti dia 17 ya isinya di sini. Isinya 17. Nanti ketika sudah ini di copy saja keseluruhan 17 misalkan. Kita boleh editing dulu. Nanti ini di copy saja, nanti paste di sini di siswa, kemudian upload siswa, paste di sini saja ya. Ini sistem akan melakukan otomatis checking data-data yang dimasukkan. Ini tidak usah juga tidak apa-apa ya. Jadi cukup ini aja juga boleh gitu. Jadi pas di input nanti datanya akan masuk sesuai dengan ini, tapi ini ada tapinya, fotonya nggak akan ada, kemudian nomor telepon yang karena nomor telepon tuh di situ, nomor telepon orang tua dan nomor siswa. Di sini kita samakan saja, ini ada nih tampilan nomor telepon, tapi datanya nggak bakal lengkap karena kan di import data ini hanya tersedia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tidak sampai dengan penuh data ya, data juga banyak gitu. Kalau kita tambah data dari sini, ini lengkap ya, data sekolah, data siswa, data keluarga ya. Jadi kalau username juga otomatis terbuat di sini. Ini kalau kita cek di sini itu ya, ini belum ada username-nya ya. Jadi lebih baik bikin di sini juga kalau untuk lebih efektif. Kita bikin sebaru, misalkan namanya Alvaro Bintawa, tempat lahirnya Jakarta. Kemudian ini nanti kan saya ubah ya warnanya biar dia bisa kelihatan. Ini nggak kelihatan ya. Kita rubah ke 2000 ya. Ya, itu Juli mungkin saya rubah nanti. Kemudian hobinya programming, misalkan nomor handphonenya, nomor handphone. Alamatnya misalkan Jalan Semangka. Ya. Kemudian data sekolah. Jenisnya contoh seperti ini, atau bisa singkat saja. Maksudnya kita set di sini 1 sampai 6 karena minimal 6 ya di sini. Ini nomor induk nasionalnya. Ini bisa sama atau bisa beda ya, biasanya beda ya. Ini kita bedakan saja, misalkan 32 barang saja. Kemudian pilih kelasnya, kelas A ya, 10A. Data keluarga, nama ibunya misalkan Fulan, nomor handphonenya orang tua. Oke, kemudian statusnya aktif, kita pilih file ya untuk foto daripada user ini nantinya ya.
Kita akan pilih foto terlebih dahulu sebagai foto contoh. Sini kita bisa cek ini data kita. Ya, ini siswa nih, data contoh ya. Akan muncul, nanti kita simpan saja data siswanya, maka siswanya akan pasti terbentuk gitu. Ya sudah, kalau kita cek maka datanya akan muncul di sini ya, data siswanya. Kita bikin satu lagi siswa agar nanti bisa membuat dua pesan sekaligus. Kalau untuk tagihan kita bikin lagi siswa satu lagi, misalkan nomor kita juga apa namanya, ininya Semarang saja. Nomor WA-nya 0853 Jalan Nanas. Biasanya kita bikin itu passwordnya sama 1-6. Dan ini kita bikin demikian, kelasnya mungkin kelas B ya. Kemudian data keluarganya kita bikin sama saja lah, teleponnya juga samain. Nah, ini aktif, kemudian pilih foto. Oke, nah kita simpan. Ya, kita sudah punya dua data user di sini, Reza sama Alfarid ya. Kalau kita cek ada ya datanya. Nah, sekarang kita bisa buat pos pembayaran sekarang. Ini data keuangan, kita pilih dulu pos keuangan. Di sini kita buat tambah dulu pos keuangannya apa, misalkan SPP, SPP sekolah misalkan ya, atau apapun namanya lah ya. SPP saja boleh, terserah. Sumbangan pembinaan dan akan muncul di sini ya. Nanti tagihannya per bulan, kita buat dua tagihan. Ini kalau mau ditambah lagi boleh ya, misalkan uang gedung, sumbangan gedung, ini biasanya ditagihkan satu kali biasanya ya. Kemudian jenis pembayaran, ini jenis pembayarannya ya, kita pilih SPP tadi kan berdasarkan bulan biasanya. Posnya misalkan SPP tahun ajaran 2023-2024, ini pasti bulanan ya, biasanya bulanan SPP ini. Kemudian simpan. Nah, di sini kita bisa setting pembayaran tarifnya gitu. Kita klik aja di sini tarifnya. Tarifnya itu semua kelas atau beda-beda kelas juga bisa beda tagihan. Kita bisa tambahkan berdasarkan kelas ya. Di sini untuk kelas 10A kita masukkan 150.000 ya. Ini nanti 10A, siswa yang duduk di 10A itu data SPP bulanannya itu 150.000 ya. Klik enter saja, nanti akan muncul semuanya di sini. Klik simpan saja. Oke, sekarang kita tambah lagi kelas. Jadi sini kita belum assign untuk kelas B ya. Kita di sini misalkan berbeda. Ini misalkan 200.000 untuk kelas B nya. Contoh saja ya. Enter, maka akan muncul semua di sini. Klik simpan. Oke, berarti Alfarid dan Reza itu punya dua beda tagihan. Tagihan Reza itu 150.000, tagihan Alfarid itu 150.000, Reza itu 200.000 ya, seperti itu. Kemudian kita akan set juga pembayaran bebas ya, bebas untuk uang gedung, tagihan 2023-2024 bebas. Ini bebas bisa dibayar bulanan atau mingguan ataupun 2 bulan sekali ya. Jadi kita setting tarifnya, uang gedungnya kita tambahkan berdasarkan kelas ya. Bisa cari dulu kelas di sini, cari tampilkan, masa akan muncul data kelasnya kalau udah ada tagihannya. Ini kan belum ada tagihannya, kita tambah dulu kelasnya ya. Untuk kelas 10 itu tagihan untuk uang gedungnya misalkan total sampai satu semester ini itu misalkan 1 juta ya. Kita cek di sini akan muncul 1 juta ya. Kita tambah lagi berdasarkan kelas. Ini untuk kelas 10B misalkan sama saja 1 juta gitu sampai dia tamat. Kita cari juga 10B, cari tampilkan, maka muncul data daripada Reza Radian itu tagihannya 1 juta. Oke, nah kita mau coba fitur
transaksi pembayaran ya. Tapi kita copy dulu namanya ini siswa ya, Reza Hardian ya. Jadi kalau fiturnya ini bisa melakukan pembayaran melalui admin ya. Lagi yang kami punya itu melalui payment gateway, itu lebih kompleks lagi ya. Ini di sini klik enter saja maka akan muncul tagihan dari siswa bersangkutan ya. Ini totalnya 2.400.000 sampai dengan 1 tahun. Seperti itu. Nama Reza Hardian, ini nama ibu kandungnya. Ini siswa ini otomatis sudah ada nomor nomor WA-nya ya. Kita cek di database ya, pasti juga ada nomor WA yang tersimpan di sini yang bisa kita gunakan untuk tagihan atau juga mengirimkan informasi yang lainnya ya. Di sini ada student phone dan ini juga ada ya nomor handphone. Ini kelebihannya 0993 3656 ya. Kita ubah dulu biar dia masuk sama. Oke, nah kita akan coba fitur tagihannya apakah muncul di WA atau tidak ya. Reza ini nomor WA-nya kita cek ya di sini. Oke, kita pakai ini aja Alfarid saja karena nomor WA-nya tuh lagi dibuka sekarang Alfaridnya. Ya. Buat tagihan Alfarid saja di sini kita cari. Oke. Ini Alfarid Muntawa. Ya. Kita akan coba untuk pembayaran daripada SPP, tapi kita kirim tagihan dulu deh, misalkan tagihan untuk SPP ya. Harusnya kalau kita klik SPP, semua user yang memiliki tagihan SPP yang udah di-assign ya akan menerima WhatsApp tagihan ya. Kita kirim. Ya. Kita akan cek ya di WhatsApp di sini. Akan muncul ya Alfarid Muntawa tagihan 150.000 untuk SPP tahun 2023 2024 ya. Nama tagihannya, kemudian tahun ajarannya, periodenya. Diharapkan segera menulis tagihan tersebut, segera datang ke bagian administrasi untuk melakukan pembayaran dengan bawa kartu SPP atau kartu siswa. Salam SPP, abaikan jika sudah membayar. Gitu. Ini untuk user yang lainnya yang masih punya kaitan atau tagihan ya, otomatis akan terchat juga, akan terkirim juga ke user yang satu lagi ya. Kita coba cek ya di sini. Post dulu. Oke, kita coba cek. Mungkin saya tak tahu kalau ini kelihatan atau tidak. Saya buka WA satu lagi ya. Ini sudah terberitahu di sini bahwasanya SPP sudah berhasil dikirim. Ini kalau misalkan nggak tampil, nanti saya tampilkan untuk datanya ya. SPP-nya yang jelas sudah terkirim WA ke masing-masing user atau siswa yang masih punya tagihan. Oke, ini salah satunya itu Alfarid, satu lagi tadi si Reza Hardian ya. Dia berbeda 200.000, kalau Alfarid ini 110.000. Kita lanjutkan. Notifikasi sudah terkirim ya. Kemudian di uang gedung, ini kan SPP tadi ya yang dikirim. Ya SPP, ini kita mau tagih juga uang gedung ya. Kita kirim aja ini pesannya ya. Cek lagi masuk ya. Sini bayaran uang gedung tahun ajaran 2023-2024 Alfarid Muntawa kosong. Kemudian tagihannya masih 1 juta, bayarnya kosong ya, belum dibayar ya. Oke, kita coba lagi fitur untuk bayarnya ya. Kita udah bisa coba untuk fitur notifikasinya. Kita langsung lanjut di sini, kita cari yang namanya Alfarid Muntawa. Dia akan coba membayar tagihan untuk di bulan Juli ya. Klik saja berbayar. Gitu. Nah, ini akan masuk notifikasi pembayaran juga ya. Ya di sini pembayaran SPP tahun ajaran 2023-2024 atas nama Alfarid Muntawa berhasil untuk periode Juli 2023 ya. Ini ya. Hasil ya. Kemudian kita coba juga untuk tagihan bebasnya ya. Misalkan dia mau nyicil yang 1 juta ini dicicil misalkan 200.000 ya, keterangannya angsuran 1 misalkan, klik simpan. Ini juga ada notifikasinya ya, termasuk langsung pembayaran uang gedung tahun ajaran 2023-2024 200.000 angsuran 1 selama Alfarid Muntawa, sisa tagihan 800.000 lagi ya gitu.
Kemudian di sini ada fitur juga untuk cetak stroke ya. Setelah bayar ya, nanti ada cetak stroke. Ini stroke ini bisa A4, bisa juga stroke ya. Ini ada dua fitur, A4 dan stroke. Ini cetak semua tagihan yang ada di user ini ya. Ini semua tagihan mau dibayar atau belum. Ini cetaknya di sini. Klik saja. Ya, download nanti ya. Kita unduh, misalkan kita buka. Maka akan muncul semua tagihan daripada user ini ya. Ada yang lunas, ada yang belum lunas ya. Kemudian di sini ada cetak A4 ya, ini udah didemokan sebelumnya mungkin ya, A4. Kemudian ada stroke ya. Kalau cetak stroke, maka akan muncul jendela baru di sini untuk membuat pembayaran. Ini ada apa namanya, line head ya, yang mungkin terlalu kecil. Ini kita bisa perbaiki di coding ya. Kita coba dulu ya. Oke, sudah kita edit ya di sini. Sudah tidak lagi mepet-mepet ya. Kalau kita refresh, tidak mepet-mepet lagi. Udah sesuai dengan bentuknya ya. Ini udah bisa di print dengan bentuk thermal ya. Ini ukurannya 58 x 30. Misalkan kalau nggak pas, nanti bisa dipaskan lagi, karena printer thermal itu ada aturan juga sendiri di printernya ya. Lanjut ya. Ini udah semua kita coba untuk fitur tagihan ya. Kita udah coba kirim tagihan, kemudian transaksi pembayaran juga kita coba. Nah, gimana kalau siswa ini masih punya tagihan baru misalkan ya, tagihan yang lama belum dibayar misalkan. Ya, ini bisa, sistem ini merekam ya user ini lunas atau belum untuk tahun ajaran yang sebelumnya ya. Misalkan kita akan tambahkan tahun ajaran baru di sini. Tahun awalnya misalkan kita bikin di sini, misalkan sudah 2024 ya, 2025. Kita misalkan simpan aktif yang ini, maka yang 2023 2024 ini tidak akan aktif lagi ya. Ini kan sudah tidak aktif lagi ya. Yang aktif malah 2024 2025. Di sini tagihan untuk 2024 2025 ini belum ada sama sekali untuk semua user ya. Kita cek di sini. Cek ya, belum ada tagihan karena kita belum buat tagihan untuk tahun ajaran tersebut ya. Yang ada itu di tagihan 2023-2024. Nah, di sini yang maksud dengan tunggakan ya, maksudnya. Jadi walaupun tagihan itu sudah berjalan ke 2024-2025, tapi user ini akan tetap terekam tagihannya belum lunas di tahun sebelumnya gitu di sini. Jadi dia tetap bisa bayar di sini ya. Kalau dia bayar pun akan tetap ada notifikasi kalau user ini udah bayar gitu. Seperti itu. Ini sekarang udah berjalan di semester 2024-2025 ya. Untuk tagihan ini kita bisa bikin tagihan baru di sini dengan buat data keuangan baru ya, pos keuangan. Ini SPP-nya, itu SPP-nya itu bisa dibikin yang tahun ajaran 2024-2025 yang baru ya, tipenya misalkan bulanan, kita simpan. Nah, yang tahun 2024-2025 kita setting tarifnya berdasarkan kelas lagi. Kita pilih kelasnya, masukkan, misalkan nambah nih udah 300.000, simpan. Tambah lagi kelas satu lagi, itu kelas 10B, itu misalkan 350.000 nambahnya di semester selanjutnya gitu. Enter, simpan. Nah, walaupun user ini masih punya tagihan baru, dia tetap punya tagihan lama yang belum lunas ya, karena sistem akan terus berjalan ya. Seperti ini. Ini kan ada tagihan baru 200.000 ya, per 350.000. Ini tagihan sebelumnya yang belum dibayar nih. Tuh. Jadi campur dia ya. Jadi akan manjang sendiri tagihannya tuh belum selesai ya. Kalau dia masuk ke 2023, ini akan muncul tagihan keseluruhan. Jadi sebenarnya user ini pun punya track pembayaran ya. Kalau misalkan dia bayar yang ini, yang misalkan pilih 2023, 2024, 2025 ya, kita pilih, kita paste di sini. Misalkan dia bayar yang
kelas 40.000 ini kan Juli untuk semester 2024-2025 kan ya. Ini kan double Juli. Kini 2023-2024. Nah, kalau kita bayar yang ini, maka kan muncul notifikasi tahun ajaran yang ini yang sama. Misalnya kita coba yang berbeda saja karena kita aktifnya sebagai siapa tadi ya, kalau di WA kita. Sebentar dicek dulu yang login tadi, kita pakai Alfarid ya, Alfarid Muntawa. Kita copy Alfarid Muntawa, paste di sini. Dia akan tagihannya akan ada dua ya, Juli 2023 dan Juli 2024 ya. Ini kalau kita bayar tagihannya itu otomatis berbeda untuk notifikasinya di tahun 2023, 2024, 2025 ya, karena dia bayar yang 2024, 2025 ya. Ini ya, jadi Juli 2024 ya, dia udah bayar yang 2024, 2025, ini 2023, 2024. Jadi otomatis sistem akan mendeteksi kalau dia itu bayar yang tagihan baru gitu, karena dia tagihan lama udah bayar sama dia. Sementara di bulan Agustus 2023 dia belum bayar. Kalau dia bayar duluan yang bulan Agustus 2023, maka sistem akan mendeteksi dia itu membayar di 2023 saja gitu. Kita cek di sini, dia membayar 2023, 2024 ya, ini 2024, 2025 ya. Jadi tagihannya akan terus ada di situ ya. Saat dia bayar pun akan tetap ada di situ gitu. Ini 2023, 2024 masih belum dibayar sama dia. Kalau misalkan ada uang gedung baru di sini untuk 2024, 2025, ini akan nambah baru ya, nomor 2 ya. Kita coba tambah pos. Yang penting pos pembayarannya sudah ada di sini, uang gedung ya. Misalkan tahun ajarannya tahun yang baru, tipenya bebas. Kita setting yang uang gedung yang tahun baru yang ini ya, setting tahap pembayaran. Ini kita tambah perasaan kelas bebas, itu kelasnya kelas 10 misalkan. Misalkan ini 1 juta lagi, atau nambah deh 2 juta gitu. Tambah lagi yang satu lagi kelas 10B itu misalkan ini 3 juta misalkan ya. Maka di tagihan user di sini ya, kita cek dia akan ada 2 karena yang sebelumnya dia belum bayar. Kita pilih dulu ya di sini ya. Ya, dia ada 2 karena dia belum bayar satunya ya. Nah, berbeda dengan bulanan dia tampil, tapi di sini dia tampil berdasarkan dengan tahun ajaran ya. Misalkan seperti ini. Ya. Nih, dia tampil berdasarkan tahun ajaran. Kenapa? Karena untuk pembayaran bebas itu bisa berbeda-beda per tahun, namun bisa dicicil gitu untuk pembayarannya dan tidak terlalu krusial ya, karena dia bisa dicicil sampai akhir sekolah biasanya itu, sampai tamat bisa dicicil gitu. Makanya dibuat di sini tagihan ini tuh tetap akan ada di setiap semester dan siswa pun bisa ngecek sendiri mandiri di halaman loginnya gitu. Berbeda dengan bulanan yang dia terus berjalan dan itu diperlukan untuk administrasi per bulan gitu untuk SPP ini. Makanya dibikin double yang ada di sini. Jadi kalau dia bayar udah jalan banyak tapi belum bayar juga, ini akan tetap bertambah. Julinya ada 3, Agustusnya ada 3 gitu dan seterusnya seperti itu. Kita udah coba ya nambah beberapa fitur dan kita coba fiturnya ya dan semuanya work. Kemudian apalagi kita udah nambah pembayaran, udah kirim tagihan, udah nambah pos keuangan yang ada 2 ya, tagihan yang tahun lama atau tahun baru sudah ada di sini, sudah kita coba semua. Master data kita udah coba, tahun ajaran kelas sudah kita coba, siswa sudah kita coba. Kelulusan naik kelas ini tidak perlu coba karena ini akan menimbulkan kebingungan mungkin nanti. Ini kan bisa dipilih nih kelas lulus ya, nanti kita bisa bisa digunakan tentunya untuk kebutuhan sekolahnya. Namun di sini tidak akan diajarkan karena itu berbeda daripada SPP ini, karena SPP ini ditentukan dari tahun ajaran gitu. Kemudian kita laporan di sini, laporan keuangan di sini untuk pemasukan dan pengeluarannya, tidak spesifik untuk SPP saja ya. Misalkan tahun akhir, tahun awal, misalkan terpilih hari ini terakhir ya, atau tanggal 5 besok atau hari ini. Kalau kita filter, ini akan ada export Excel dan kita bisa coba download untuk export Excel-nya. Dan kita akan cek laporan yang ada di situ ya.
laporan aktivitas keuangan yang ada di aplikasi ini selama kurun waktu yang ditentukan, yang dari tanggal 27 tadi ya, kalau nggak salah yang dipilih, bulan 8 sampai dengan tanggal 4 bulan 9 ya di situ ya. Ya ini ada SPP pembayarannya ya, Alfarid ya, karena memang Alfarid yang baru transaksi gitu. Ini namanya SMP Plus Awaliyah Al Isayah sesuai dengan nama yang ada di aplikasi gitu. Ini untuk laporannya. Kemudian ada rekapitulasi di sini. Merekap di tahun 2023-2024 itu untuk kelas 10A itu bentuknya bagaimana statusnya sekarang gitu. Jadi Farid Mutawa itu punya tagihan-tagihan yang ada di sini untuk satu semester ya 23-2024 itu ada yang belum dibayar ya 800.000 lagi. Kemudian di tahun ini filter dia ada juga yang belum dibayar ya, total 2 juta ya. Kemudian bisa diekspor ke Excel dan bisa dibuka seperti tadi ya, ekspor. Bukan akan seperti ini ya, tampilnya akan sama seperti tadi gitu. Ini untuk laporannya ya. Kemudian data informasi di sini digunakan untuk menambahkan pengumuman ya, misalkan pengumuman pembayaran PP misalkan ya, mohon untuk segera melunasi PP bulanan misalkan seperti aja ya. Saya pilih gambar sebagai informasi gitu ya. Kita bisa taruh di sini misalkan gambar apa gitu terserah, misalkan ini gitu, misalkan diterbit ini ya, bukan di draft, kita pilih simpan ya. Ini akan muncul di halaman informasi daripada siswa nantinya ya, mohon pembayaran PSP ini. Nanti kita coba cek ya. Kemudian setting aplikasi, ini ada data sekolah-sekolah ya, kalau pengen diganti namanya bisa di sini, tingkat apa gitu. Kemudian masa gateway-nya bisa diganti atau bisa ditempel dengan punya sendiri. Kemudian pilih juga logo, kecepatan, nama kota, nomor telepon ya. Ini pilih data bulan juga, nih kan sudah sesuai nih nama bulan Indonesia. Kalau mau bulan yang lain misalkan Juli itu bahasanya nggak mau Juli misalkan apa gitu, bisa diganti saja ya. Kemudian data master pengguna, ini bisa tambah pengguna baru ya, cuman crop saja lah, nama emailnya segala macam bisa dipilih di sini dan bisa pilih juga fotonya ya. Kemudian pemeliharaan ini bisa digunakan untuk backup database ya. Oke, sudah, kita coba cek ya semua fitur. Nah, kita akan coba login untuk user-user yang lain ya. Kita logout dulu, ini akan masuk sebagai bendahara misalkan. Bendahara hanya terbatas akan mengakses beberapa di sini ya, 1, 2, 3, 4 data ya yang bisa diakses sama bendahara ya. Bayaran tentu saja, kemudian tagihan tentu saja ya. Kemudian data-data yang lainnya, ini kirim notifikasinya juga bisa dilakukan di sini oleh bendahara ya. Jadi bisa kirim notifikasi aja. Ini akan otomatis mengirim kepada user-user yang belum lunas ya. Karena validasi pembayarannya itu di pengiriman pesan ini nih dipilih siswa-siswa yang belum statusnya belum lunas untuk bulan tersebut gitu. Kalau uang gedung juga akan terkirim juga untuk yang tagihannya belum lunas gitu. Kemudian di sini ada data siswa, bisa lihat siswa yang aktif dan bisa melihat juga ini siswa yang data jurnal umum untuk pemasukan pengeluaran gitu. Ini udah kita coba semua tadi di fitur admin ya. Kemudian kita coba juga untuk capsec. Ini capsec ini harus, ini sudah ganti kayaknya aksesnya ke admin ini, kalau nggak, kayaknya udah edit deh. Ini udah ganti jadi super admin ya, harusnya dia bukan super admin. Sebentar, ini ada yang ganti. Oke, lanjut kita login ke capsec ya, tadi udah diganti. Capsec hanya bisa melihat 2 ya di sini, menu dashboard sama data laporan. Nah, itu saja ya, tidak ada yang lainnya ya.
Kita out dulu, kita coba cek fitur untuk yang lainnya ya. Kita back dulu ke portal tadi, ke portal ya ini. Kita akan cek juga yang untuk siswa ya. Siswa kan sudah ada password dan email masing-masing tadi ya teman-teman. Sini ya, kita akan lihat pembayaran siswa ya, di tahun berapa ya, bisa ditempel saja di sini, kita cari. Ini akan muncul tagihan-tagihannya ya. Di sini lihat belum lengkap dan juga belum lunas ya di sini ya. Ya, sini. Kalau di sini kan ada riwayat-riwayatnya ya, bisa dicek juga. Kemudian kita akan back lagi. Kita kembali ke portal lagi. Kita akan cek juga untuk fitur login siswanya. Kita sudah copy tadi NIS-nya, kemudian password kita sudah tahu juga. Kita login aja. Di sini halaman siswa akan muncul juga pengumuman tadi ya, yang sudah kita buat tadi ya. Ini bisa berupa carousel ya. Ini gambarnya tidak muncul, kita coba cek dulu. Oke, ini kita udah tambahkan ya. Ini tadi kan nggak tampil nih. Sekarang udah tampil ya untuk gambar dari informasi yang udah kita tambahkan sebelumnya ya, akan muncul di sini juga di siswa. Misalkan ada desain brosur di sini, bisa ditambahkan juga desain brosur, kemudian judulnya, kemudian juga ada di sini untuk isinya gitu ya. Kemudian di sini tagihan ya, semua tagihan yang ada di aplikasi ini, kemudian tagihan yang lainnya ini bebas, biaya bebasnya. Kemudian ini adalah SPP ya. Ini akan terus bertambah seiring bertambahnya tagihan kalau dia belum bayar ya. Sampai semester terakhir pun kalau dia belum bayar akan bertambah terus. Kemudian kalau dia langsung membayar, ini akan otomatis berkurang seperti itu. Kita akan log out dari sini ya. Nah, teman-teman, kita sudah mendemokan ya beberapa fungsionalitas daripada aplikasi ini yang ada di sini ya, dan semuanya sudah bekerja secara fine. Adapun yang ada yang tidak bekerja, kita sudah perbaiki langsung di aplikasi ini. Jadi kita sudah melakukan review daripada aplikasi ini secara keseluruhan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan ingin memiliki SPP juga, aplikasi SPP juga di sekolahnya, silakan hubungi tim Coding Indonesia dengan mengklik link deskripsi di bawah video ini. Apabila video di YouTube ya, silakan klik saja. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai aplikasi yang akan digunakan ke sekolah teman-teman ya. Tentu saja kita akan bantu setupnya juga ya gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.